Businessman Opinion. Mitra bisnis, pemerintah mewacanakan harga tiket KRL atau komuter lain berdasarkan NIK. Nah, jadi dengan berbasis data NIK itu, subsidi tiket KRL bisa tepat sasaran untuk kalangan yang kurang mampu. Sementara pengguna KRL dari kalangan mampu membayar tiket KRL harga normal tanpa subsidi. Apa komentar Anda? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816924924. Iya, ini aneh bin ajaibnya. Kok dari NIK bisa ketahuan orang mampu atau enggak tuh gimana sih? Ini kayaknya kebijakan yang ngalor ngidul, yang keliru gitu ya. Kalau pemerintah memang niat mau bantu orang yang kurang mampu, itu urusan pemerintah. Tapi kalau dikaitkan dengan NIK, ini menurut pandangan saya nih, kalau begitu kan baru bisa dilihat misalnya senior citizen umur 60 ke atas misalnya, itu dikasih diskon untuk 5% misalnya. Itu baru kelihatan tuh gitu itu. Tapi kalau bicara mampu, kurang mampu, tidak mampu, miskin, di bawah garis kemiskinan dan seterusnya, ini kan agak sulit gitu. Jadi sederhana aja. Kalau pemerintah niat membantu masyarakatnya yang tidak mampu atau di bawah garis kemiskinan, itu harusnya kan datanya lengkap itu. Apakah kemudian ketika pada posisi sekarang dia dianggap miskin, tapi berikutnya dia jadi nggak miskin gitu, satu sisi. Kedua, pensiunan misalnya, dulu dia punya penghasilan tetap, begitu pensiunan kan kecil. Nah, apakah itu dianggap juga menjadi kurang mampu ketika beban anaknya, beban keluarganya cukup besar? Jadi menurut saya pandangannya pemerintah harus lebih realistik, Pak, gitu. Jangan kemudian asal bikin aturan tapi nanti confuse di tengah jalan gitu. Nah, menurut saya Jakarta sudah menerapkan tuh. Untuk senior citizen itu misalnya dikasih 50% misalnya gitu. Ya sudah, dari ini kita kan ketahuan umurnya. Gitu. Saya mau nanya, subsidi apa yang mau disubsidi, Mbak? Memang harganya udah tinggi benar. Saya terus terang aja semenjak yang ini kereta ini ya, komuter ini. Semenjak komuter yang lola, waduh, carut marutnya. Saya terus terang aja nggak pernah naik. Waktu Jabodetabek sampai sebelum komuter ini masih nyaman walaupun pempetan. Kalau sekarang cuma pertama-tamanya aja, Mbak. Yang saya pertanyakan lagi, angkutan massal dibilang mau subsidi, kita digalakkan suruh naik angkutan massal. Gak boleh naik angkutan pribadi, enak nyaman kalau angkutan massal. Tapi kok ini kemana ya pikiran kita sebagai rakyat jelata ya? Subsidi, NIK diminta, dasarnya apa? Muliatnya apa? Ratusan ribu kah angkutannya itu mahalnya sampai ada subsidi kayak begitu? Bingung kita ini ya, jadi bingung kita ini. Jadi aturan mereka ini gimana? Sekarang ibaratnya data kita ini udah bukan data kita secret lagi. Dukcapil sudah siapa saja boleh minta. Jadi anggap aja Dukcapil semuanya yang minta data kita. Jadi penyalahgunaan data kita ini udah banyak dilakukan dengan dalil-dalil, yaitu pemerintah kita dengan dalil begini begitu. Pertamina minta beli gas 3 kilo KTP kita. Sekarang kereta api minta NIK kita. Gimana nggak bocor data-data pribadi kita? Kita katanya udah teknologinya udah jet set, tapi kok kayak gini-gini ngatur kayak gini aja. Cuman aduh, bingung kita mau subsidi berapa sih? Kalau lansia disubsidi memang itu udah ada aturannya, 60 kita urus, nah udah kelihatan itu. Tinggal tunjukkan KTP udah lansia memang. Tapi kita harus urus dulu. Tapi kalau semuanya dimintain NIK, mabok kita.
Kalau memang pelayanannya nyaman, kita bisa duduk naik kereta nyaman kayak waktu pertama-tama, begitu juga busway kayak dulu pertama-tama, kita ngangkat kaki saja tidak boleh, begitu kereta api juga waktu pertama-tama nyaman juga. Kalau sekarang udah sama saja kayak dulu Jabotabek dulu empet-empetan kita masih nyaman juga karena kebutuhan kita. Tapi dengan sekarang katanya udah bagus begini-begini, tapi kenyamanan kita sama saja sama dulu, malahan lebih parah lagi. KTP kita diminta, harusnya kita beli tanpa ada embel-embel, kita membutuhkan tanpa ada embel-embel. Kecuali kalau pesawat subsidi saya dukung, fakir miskin untuk di pesawat saya dukung, disubsidi. Saya juga mau saya serahkan KTP saya. Tapi yang kayak begini-beginian, aduh, nggak tahu saya berpikir apa lagi. Ya, cuman saya lihat ke depan saja, apalagi yang pikiran-pikiran lucu lagi dikedepankan oleh rakyat kita ini. Gak masuk akal semuanya, Mbak. Saya mau tanya ongkosnya berapa sih, Mbak? Ya, 3.000 apa? Mau subsidi berapa ratus? Mau setengahnya? Mau 75%? Itu pertanyaan kita. 3.000 rakyat masih bisa kok, masih senang kok pada empat-empatan gitu juga. Karena kebutuhan mereka. Jadi jangan dikambing hitamkan dong. Rakyat-rakyat tidak mampu ini. Pesawat disubsidi kita senang, kita dukung. Saya juga mau kalau pesawat disubsidi, saya akan pulang pergi juga. Kalimantan, Padang saya juga akan pulang pergi juga. Kalau memang pesawat bisa disubsidi. Begitu saja, Mbak. Makasih. Assalamualaikum. Pelaku negeri ini kan, pemerintah kan atas pelaku pejabatnya, bener nggak? Pejabatnya ya tamu isanya PA ya susah, jadi nggak pintar kasih peraturan untuk kesejahteraan rakyat. Ya kan ada yang pintar, ada pentingan pribadi, ada mungkin pengalaman kurang, jadi asal kasih peraturannya yang tidak masuk akal. So, negeri ini kan banyak seperti dana biaya-biaya penting, tergantung pejabatnya. Kalau pejabat nggak pintar, negeri ini nggak maju-maju, bener nggak? Kita lihat ya, kalau kan pejabat pintar kan, ya maju. Itu kan tergantung pejabatnya, bukan negara atau pemerintahnya. Pejabatnya yang melakukan pelaksanaan peraturan. Ini kayak kebijakan yang sebelum-sebelumnya ya, agak apa ya, terdengarnya gini loh, buat masyarakat golongan bawah, dalam tanda kutip seakan-akan dibela gitu loh. Tapi yang jadi permasalahan ini kelas menengah sebetulnya. Ini kelas menengah ini babak belur sekali sebetulnya ya. Jadi apa ya, kalau bilang orang yang mampu itu gimana definisinya? Apa yang dimaksud orang yang berpenghasilan berapa? Lebih jelasnya sih begitulah. Ini kan yang dituntut itu sebetulnya adalah orang kesulitan gitu loh dengan macetnya Jakarta. Ya salah satunya walaupun naik KRL itu berjubelan, tapi ya mau nggak mau dijalanin begitu. Kalau kita mau bilang orang kaya atau orang mampu, mana mau ya di Jakarta mereka naik KRL. Yang naik KRL itu ya memang sistemnya itu ya memang untuk kalangan menengah dan ke bawah. Lalu KRL itu kan transportasi massal. Tujuannya adalah mengurai kemacetan, salah satu tujuannya. Lalu kalau subsidinya itu dibeda-bedain, tujuan buat orang mau naik angkutan massalnya mau diain. Bukan kayak itu nambah macet doang di Jakarta. Ya akhirnya. Harusnya sih kalau memang tujuannya KRL itu buat biar Jakarta nggak tambah macet, ya harusnya jangan dibikin subsidi harus pakai nik dan segala sebagainya. Ya memang tujuannya itu harusnya buat semuanya, biar mengurai kemacetan. Tujuan utamanya harusnya itu. Kalau fasilitas umum memang digunakan untuk bersama, tidak peduli orang kaya atau orang yang kurang mampu. Terus kalau misalkan di negara ini juga kayaknya nggak ngadain kayak gini gitu ya. Saya kira kalau wacana banyak yang ditolak oleh masyarakat ya. Kalau NIK ini kan digunakan, sebelumnya diadakan sensus terlebih dahulu, mana yang punya penghasilan tetap dengan penghasilan yang memadai
dan mana yang tidak termasuk penghasilan tersebut gitu loh. Jadi kalau dicampur rata, diaduk itu susah ya, harus betul-betul dipelajari. Saya kira ini wacana ini tidak akan berjalan sih, karena usulnya baik untuk mensubsidi buat pemakai KRL dengan yang tidak mampu atau yang mampu ya, yang mampu dibebani dengan harga yang mahal, sementara yang tidak mampu diberikan keringanan, itu usul baik. Tapi pelaksanaannya saya kira nggak segampang membalikan telapak tangan, itu aja. Iya, kita kan selama ini sudah tahu kalau segala wacana, hampir semua wacana kemungkinan yang dilemparkan pemerintah sekarang atau yang lalu-lalu, itu kalau benar-benar dilaksanakan tuh kemungkinan hanya tinggal sekedar wacana saja. Walaupun ada beberapa yang diwujudkan benar, tapi kan ujung-ujungnya menimbulkan pro dan kontra, kemungkinan seperti itu. Nah, wacana yang kali ini itu kelihatan seolah-olah idealis ya, ingin mengadakan subsidi silang berdasarkan nih. Tapi kan untuk itu perlu survei dulu data-data. Dan kita tahu bahwa kelemahan di negara kita itu adalah survei data-data masyarakat, khususnya ini penumpang KRL. Yang kasus program bansos kemarin itu kan survei berkali-kali diadakan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Semua hasilnya sama. Data-datanya itu lemah sehingga bansos CA masih ada yang nyasar sampai sekarang ke orang kaya, padahal bansos itu khusus untuk orang menengah ke bawah atau orang tidak mampu. Ini menunjukkan bahwa kelemahan kita itu adalah di pendataan survei. Lagi pula kan kita tahu bahwa kenapa kok orang kaya masih ikut ngaku-ngaku orang miskin sehingga dapat bansos. Jadi kejujuran itu di negara kita langka, di orang atas dan orang bawah juga. Kita tahu bahwa korupsi KUR itu terjadi kan di orang bawah yang minjem duit untuk KUR. Itu banyak yang 2,9 triliun ketahuan tidak mengembalikan atau bermasalah kemungkinan. Jadi memang di pejabat atas juga pada korup dan lain-lainnya, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dan korup, kemungkinan seperti itu. Jadi kejujuran ini langka di negara kita, di atas dan di bawah. Jadi kita ini kalau ingin manajemen negara, apapun program sebagus mungkin, tapi kejujurannya masih tidak diutamakan dan masih terjadi terus penyimpangan-penyimpangan pada program pemerintah, maka kemungkinan tidak akan berjalan baik. Pada akhirnya nanti tarif KRL kemungkinan akan diterapkan secara pihak oleh pemerintah untuk para penumpang semua sama, kemungkinan seperti itu berjarak. Terima kasih. Sisi pertama tentu saya apresiasi kalau seandainya pemerintah bisa menggunakan NIK sebagai data, karena ini kan baik. Artinya ini kan udah menggunakan teknologi, pada waktu tertentu bisa memberikan harga yang lebih murah terhadap kalangan bawah. Lantas satu sisi lainnya, apakah pemerintah sudah mempunyai kemampuan memanfaatkan data-data dan sebagainya? Jadi saya pikir ini juga ada baiknya sebagai test case. Karena kan kita sama-sama tahu penyaluran BLT pun sesungguhnya kan harusnya menggunakan data NIK. Dan NIK itu kan udah single identity kita kan. Ini NIK ini sebenarnya sangat berfungsi. Kenapa dibuat iktp dan lain-lainnya? Karena dari situ kita bisa memanfaatkan berbagai data yang ada di masyarakat dan di rakyat Indonesia. Tentu dikategorikan ada yang gaji sekian itu adalah bawahannya, turunannya. Ya kan? Disitulah kita harus melihat apakah pemerintah sanggup. Kalau memang sanggup, saya apresiasi. Karena manfaat iktp ya begitulah. Lantas salah satunya mungkin kalau dipakai buat KRL. Karena sesungguhnya KRL itu kan kita lebih berguna untuk masyarakat bawah. Dan nggak usah khawatir masyarakat atas dikenain tarif tinggi, mereka juga nggak bakal naik KRL. Tetapi kan yang lebih penting kita menuju kepada data yang akurat terhadap masyarakat bawah yang bisa kita subsidi. Itu lebih penting. Ya kan? Kalau kita lihat sekarang kita lewat tol ya, kita pakai tap ya, di tol ya, itu kan bisa kan. Pada waktu tertentu musim lebaran, tol dalam kota misalnya Jakarta dikasih potongan harga. Ya kan, itulah gunanya kartu itu. Kalau nggak ada gitu kan susah. Misalnya 10.500 dikasih potong 2.000, itu kan otomatis tap, dia hanya masuk ke sistem, kita tap udah tinggal 8,5. Ya, saya berharap NIK itu juga harus dimanfaatkan. Tentu kita bukan a priori ya kita ya.
Saya lihat ini memang baik, tetapi kita harus berharap pemerintah mampu menggunakan dan mempunyai data yang akurat terhadap ini, sehingga ini benar-benar bisa terpakai dengan baik. Kesiapan infrastrukturnya dulu ya Pak ya? Betul itu ya harus. Jadi wacana ini saya pikir nggak semuanya negatif, terhadap manfaat itu baik saya kira. Lantas yang lebih baik lagi caranya, turunannya itu juklak dan caranya itu yang lebih penting. Karena jangan nanti kalau nggak gitu kan nanti dipakai bilang ini untuk politik lah, inilah itu kan repot sekali. Ya nggak bro? Iya. Siapa yang mengusulkan ini, siapa sih? Bingung saya. Rakyat kecil masih diutak-atik, ada tapera dan lain-lain. Kalau mau Pertalite hapus, suruh Menteri SDM lihat di pom bensin Camry, Kijang Innova, coba pada ngisi Pertalite. Kalau berani suruh nongkrong di setiap pom bensin, dia beli untuk ke puncak, untuk ke Bandung, makan-makan dan lain-lain, cawa-cewek. Ini tiket kereta api yang notabene-nya untuk rakyat miskin, rakyat kecil masih mau diutak-atik. Coba listrik naik, apa naik, ini pemerintah maunya apa? Tolong dong, jangan bikin wacana yang enggak. Pemerintah udah mau habis ini. Kalau mau Pertalite hilangin, dan plat kuning kasih subsidi untuk rakyat. Di satu sisi pemerintah pengennya tidak macet, bahan bakar irit. Di sisi lain dia mempersulit rakyat gitu loh, untuk beralih ke angkutan umum. Itu aja. Kayaknya pada belum bisa move on ya Pak. Itu Bang Benny ya. Iya udah bahasan Pertalite udah hari yang lalu masih dibahas lagi hari ini. Iya, jadi menurut saya tuh saya kan contoh lah apa pihak-pihak ya contoh kan saat ini kan televisi swasta juga gak ada yang biayain ya, tapi bisa hidup ya. Nah mereka dari mana? Dari iklan. Televisi pemerintah aja yang TVRI tiap tahun siaran disubsidi terus sama pemerintah disuntik. Kita contoh dong yang swasta ini yang cerdas-cerdas. Kan yang naik MRT itu kan dalam durasinya itu panjang ya Pak. Ada orang duduk itu bisa setengah jam, bisa 1 jam ya perjalanan panjang. Nah itu dong pasang dong di dalamnya itu videotron, iklan, mancing pihak swasta untuk beriklan ke KRL. Jangan di dalamnya itu nggak ada isi apa-apa, orang cuma megang HP. Jadi di dalam itu mungkin pakai iklan Indomie, Pepsodent atau apa kan bisa dalam situ. Dalam durasi yang sangat panjang loh, setengah jam hingga 1 jam orang berkereta. Terus di luar, kalau saya lihat di luar negeri itu kereta-keretanya pada bagus nih, bisa nyari iklan, bisa nyari duit di banner-banner, di body KRL-nya itu dipasangin iklan semuanya. Di dalam stasiunnya ada video-videotron dipasangin iklan yang mereka ada sponsor di situ. Jadi dengan begitu duitnya bisa untuk subsidi masyarakat. Gitu. Jadi berpikir kreatif lah orang-orang BUMN ini. Saya lihat orang BUMN ini pada otaknya tuh cetek-cetek semua, pendidikannya doang tinggi gitu. Tapi kreativitas untuk seperti kayak TV swasta itu, TV swasta nyarin Liga Eropa, Liga Piala Dunia, mereka dapat sponsor dari mana? Ya dari iklan-iklan kayak rokok semuanya, minuman energi dan lain-lain gitu kan. Bang Benny ya, kreatif ya. Itu saya kira KRL tuh sampai dari ujung Sabang sampai Merauke lo ada KAI ada lo PT-nya lo. Kan bisa dimanfaatin untuk sponsorship, iklan-iklan untuk. Jadi nggak perlu bingung untuk kekurangan dana hingga bingung nyari subsidi atau dan lain-lain gitu. Terima kasih ya. Saya mau kasih masukan itu mendingan BUMN semua diaudit. Karena katanya subsidi itu bohong tuh. Saya kan sering ke luar negeri, itu minyak Malaysia sel aja yang ron 95 aja lebih murah dari Indonesia. Jadi katanya subsidi itu subsidi mana? BUMN diaudit karena banyak korupsi di dalamnya. Itu ya. Halo Pak Christian. Ya silakan dilanjut Pak. Udah cukup aja Pak. Itu smart kereta api buat rakyat kecil itu pakai nik apa itu. Oke, siap. Itu kereta api penumpangnya berjuber. Kalau orang mampu nggak mungkin naik kereta api. Kalau menurut saya sebenarnya target
penumpang KRL itu benar kan orang yang middle low lah ya. Betul. Kalau middle up nggak mungkin naik KRL gitu. Gratiskan aja Pak harusnya. Jadi nggak usah subsidi, digratiskan. Terus uang untuk operasional dari mana? Yang tadi pendengar yang tadi usulkan itu baru pemerintah itu peduli terhadap rakyat kecil. Karena kalau menggunakan NIK dan sebagainya pasti akan terjadi satu kolaborasi di antara orang-orang yang memang memanfaatkan itu untuk kelompok-kelompoknya Pak. Dan cara mengontrolnya juga sulit. Nanti dapat jatah-jatah kuota dan sebagainya. Nah ini yang di lapangan tidak sesuai dengan sasaran yang mau dituju. Jadi kesimpulan saya, kalau pemerintah peduli, gratiskan KRL. Cari resource uang dari swasta, dari pemanfaatkan media-media yang ada, gitu loh. Jadi sebetulnya kalau menurut saya ya, ini kan public service ya, namanya public ya. Jadi sebetulnya kan memang sih yang naik itu kan bermacam-macam. Nah, kalau ini kan subsidinya maunya orang miskin aja. Yang namanya orang-orang seperti itu kadang kondisinya enak nih, pekerjaan oke, tiba-tiba dia di PHK, jatuh miskin. Padahal dia secara dia tidak dapat subsidi dari catatan dari pemerintah. Karena sebelumnya mampu ya. Iya betul. Jadi hal-hal seperti itu akan menyulitkan. Ya, orang sudah terperosok karena di PHK, kemudian dia nggak dapat subsidi, jadi dia harus membayar lebih mahal. Nah, yang dikhawatirkan apa nanti? Saya nggak tahu nih, apakah nanti pada waktu tap yang di tap itu KTP? Saya nggak tahu tuh. Ya, kan biasanya orang ngetap selama ini pakai ini ya, uang kartu ya. Apa itu? Ya, contoh flash gitulah ya. Nah, kemudian juga kalau misalnya nih ada orang dari luar kota, orang luar kota kan tidak termasuk dalam masalah subsidi tersebut, ya. Jadi mau kaya mau miskin dia akan terkena non subsidi. Nah, sebetulnya public service itu kan untuk mencegah siapapun itu tidak menggunakan kendaraan pribadi. Mau kendaraan pribadi, mau sepeda, mau motor, apalagi mobil, ya itu akan menyebabkan kemacetan di mana-mana. Dan selain itu juga kalau itu menggunakan kendaraan, dia akan membeli BBM lebih banyak, lebih sering. Ya, jadi mereka akan berhitung. Wah, saya tidak dikenakan subsidi. Yang biasanya saya bayar 5.000, saya mungkin harus bayar 10.000. Dia akan berhitung. Kalau dia dengan istri misalnya pergi sekali jalan dikenakan 20.000, dia akan menghitung kalau naik motor bagaimana. Ya, jadi oke, subsidi dari pemerintah mungkin berkurang. Tapi subsidi di lain tempat, misalnya untuk BBM, untuk kemacetan, untuk pencemaran dan sebagainya itu meningkat. Ya, jadi menurut saya sih harusnya pemerintah lebih bijak. Ya, yang namanya public service ya sudah subsidi berikan untuk semua orang. Kita harus tutup mata. Bahkan ada wacana di daerah khusus Jakarta, bus Transjakarta itu akan digratiskan. Nah, nanti aneh gitu, ada yang KRL yang ada subsidi non subsidi, sementara yang lain digratiskan. Ya, menurut saya sih sebaiknya lebih bijak. Tahun 94, 95, 96 pernah ke Depok enggak? Tahun-tahun segitu itu yang namanya KRL. Penumpangnya tuh sampai tumpah-tumpah. Naik di atas gerbong gitu. Ngeri sekali. Jadi ada 3 aspek yang mau saya komentari. Satu, tentang subsidi yang berhubungan dengan kemiskinan. 2, masalah KRL-nya. 3, masalah leadership manajemen. Jadi ketika KRL itu penumpangnya tumpah-tumpah naik ke atas gerbong begitu, beberapa orang ada yang mati karena kesetrum aliran listrik.
Dan itu terjadi beberapa kali. Begitu Direktur Kereta Api diganti dengan Pak Ignatius Jonan, dari namanya sudah mencerminkan dia bukan dari kelompok mayoritas, tetapi kepemimpinannya saya apresiasi berat itu. Jadi pejabat-pejabat sekarang itu membahas tentang KRL, ya ingatlah itu kepemimpinan Ignatius Jonan itu. Jadi di stasiun Depok itu dulu Mbak Mary, dan itu tidak hanya KRL ya, itu sekarang itu sampai ke daerah-daerah, misalnya ke kereta Surabaya, Bandung, Surabaya, Jakarta, itu yang namanya AC, kipas angin, toilet. Dulu toilet mana ada airnya, sekarang AC-nya nyala, kipas angin nyala. Terus lingkungan di dalam stasiun, pedagang kaki lima, pedagang asongan, itu diberesin semua. Luar biasa itu Ignatius Jonan itu, nggak tahu sekarang kemana orang itu. Ini kan harusnya dipakai terus. Kalau nggak salah itu kepemimpinan Pak Jokowi yang pertama itu dia kepake itu, Menteri Perhubungan kalau nggak salah. Dan dia menolak itu KCIC, Kereta Cepat Indonesia Cina. Jadi pemimpin sekarang itu repot-repot tanya aja Ignatius Jonan itu. Kalau dari saya sih dari 3.000 naikin lah jadi 5.000. Nanti setahun 2 tahun dievaluasi. Ignatius Jonan beresin kereta api KRL itu ya dalam waktu 2 tahun apa beres itu. Perdagangan asongan bersih, stasiun bersih, perdagangan asongan nggak ada yang naik kereta dan lain-lain. Jadi itu kan perdagangan asongan segala itu kan orang-orang miskin. Dia nggak peduli, ada ketegasan di situ. Dia punya polisi kereta api, Polsus kereta api itu. Kok bisa nurut, bisa mau diatur sama Ignatius Jonan, padahal dia bukan orang partai, bukan pengusaha kaya, tapi leadershipnya itu. Jadi kalau sudah ada konstitusi, ada undang-undang, ikutin itu, jalankan itu. Jadi nggak peduli mau miskin mau kaya, tetapkan berapa 5.000. Nah terus komitmennya jalankan itu. Beres, bisa lah. Ignatius Jonan aja bisa kok. Masa orang-orang pintar nggak bisa. Terima kasih. Sekarang pabrik karya transportasi ini ya, transportasi publik ini memang sekarang sudah berbenah, Mbak. Saya sepakat Bapak tadi sebelumnya. Itu Pak Ignatius Jonan itu sekarang panitia ini, Mbak, dalam penyambutan Bapak Sri Paus Franciscus. Ya. Ya, jadi memang beliau dari denominasi gereja Katolik ya. Jadi saya memang bisa membandingkan Mbak Mary, ya. Itu saya setuju Bapak sebelumnya. Itu dulu tetangga saya ya di era jangankan tahun 94 lah ya, masih tahun berapa ya 2005 ya. Itu masih itu KRL itu, karena tetangga saya ada yang namanya anak SMA, anak SMP itu naik di atas itu kesetrum, betul. Saya geleng-geleng ini Menteri Perhubungannya dulu kemana ini era itu, ya. Itu mulai saya cermati mulai beralih. Jadi itu Mbak kayak kita tuh kayak binatang kalau saya cermati kan saya juga kok bisa sih namanya saya itu tetangga ya. Jadi dia cerita memang anak-anak sekolah itu sampai di atas atap ya sampai meninggal itu betul tahun masih lah itu tahun 2000-an 2003 itu masih itu. Jadi dicampurlah dengan ya binatang itu lah Mbak ya, peliharaan itu ya ayam segala macam. Jadi nggak manusiawi sekali. Tanda tanya saya tanda tanya besar anggaran untuk Kementerian Perhubungan untuk Kementerian Perhubungannya itu kemana gitu. Itu kan di depan mata ya. Itu mulai beralih dari KRL komuter lain ke komputer yang AC ya. Itu beralih itu perlahan itu sekitar 2009 kalau tidak salah. Ya, itu mulai perlahan beralih. Jadi dulu tuh non AC ya, tahu saya ya. Itu memang amburadul sekali Mbak ya. Dan kita memang harus mengakui faktanya transportasi publik di zaman era pemerintahan saat ini ya, ini sudah mulai berbenah ya, dari Transjakarta lalu juga MRT ya. MRT itu di Singapura tuh tahun 90-an sudah ada Mbak. Di Indonesia baru abad ke-20 bayangkan ya, di era pemerintahan saat ini itu baru dibangun sampai kereta api cepat dan
sampai ke ya istilahnya jalan tol, tidak hanya di Jawa sentris, Indonesia sentris, itu faktanya kita harus akui. Jadi memang sudah daripada anggaran APBN dirampok berjamaah, mending untuk ini Mbak, pembangunan infrastruktur jelas ya, untuk kesejahteraan, memajukan kesejahteraan umum. Sebetulnya tarifnya itu sudah terjangkau ya, bisa dengan flash, betul, dengan multi trip yang bulanan terjangkau sekali, hanya 4.000, 5.000 itu sampai Bogor ya, cepat gitu ya. Dan sudah yang daerah Cibinong itu juga sudah ada. Jadi memang saya rasa ini sudah ada payung hukumnya ya, sudah ada undang-undangnya. Memang yang disubsidi itu, ini harga terjangkau aja saya rasa ini ya, semua lapisan bisa lah ini ya. Nah, yang menjadi catatan di sini, yang disubsidi itu maksudnya apa? Itu menurut undang-undang yang saat ini berlaku ya, itu lansia, kaum disabilitas, dan pelajar ya, yang sudah ada payung hukumnya. Jadi ini sudah diterapkan juga di Transjakarta ya. Transjakarta itu sudah ada kartu khusus lansia dan disabilitas. Jadi tinggal tap aja, itu memang sudah ada saldonya. Itu maksudnya disubsidi. Jadi memang kan prioritas ya, jadi mereka juga ada tempatkan. Jadi mau penuh sesak sekalipun itu lansia, disabilitas, dan ibu hamil ya, anak balita, itu pasti ada tempatnya. Jadi mau sepenuh apapun pasti mereka ada tempat duduk. Dan juga saya sepakat ya, di zaman Pak Ignatius Jonan itu bersih sekali ya. Kalau dulu mah kayak kandang hewan ya Mbak ya. Sekarang tuh bersih di stasiun juga sudah mulai ya istilahnya nggak sembarangan orang masuk lah, orang yang hanya punya kartu yang bisa masuk. Lalu juga ini ya sebetulnya dengan pertanyaan dengan pakai nih ya, itu terintegrasi dengan apa? Data kesejahteraan sosial. Tapi memang ini PR pemerintah, kalau DTKS itu harus update terus, karena tadi betul saya sepakat dengan bapak-bapak sebelumnya. Misalnya tahun ini ya, ada mungkin dulu berpenghasilan ya, lalu kemudian mungkin kecelakaan jadi disabilitas, kan mungkin juga kan akhirnya kan istilahnya menjadi menjadi ekonomi terbatas. Memang harus diupdate, tapi itu sudah terintegrasi. Dan DTKS itu sudah ada, misalnya data lansia itu sudah ada. Jadi memang tapi lebih mempermudahnya ya, kalau DTKS memang harus diupdate. Itu pemerintah harus rajin-rajin update ya, karena tiap tahun pasti mungkin roda kehidupan berputar mungkin tahun ini ya. Jadi kurang lebihnya sekarang sudah ini kok Mbak, sudah tertata ini. Kalau dari pendengar yang saya dengar ini, mereka mungkin kayak jarang naik transportasi publik itu. Kembali lagi ke arah dipakai untuk menentukan subsidi, itu kita pernah kasih cara seperti ini juga di media sosial udah bertahun-tahun lalu, karena kan ini identitas tunggal. Jadi yang dikasih subsidi itu memang karena dia harusnya memang bukan soal masalah kaya miskin, tapi dia karena mau menggunakan angkutan umum, tidak pakai angkutan pribadi. Lalu yang kedua, harusnya bukan di DKI ya, daerah di Jakarta dan sekitarnya itu terintegrasi, baik kereta api yang LRT, MRT, Transjakarta, sama yang fiturnya itu satu kartu cukup. Pendataan kita pakai nik tadi ditambah lagi dengan sensor mata, kan sudah biasa pakai mata itu ya kan. Jadi nanti kasih kuota aja, jangan kayak mungkin susah. Tapi angkutannya terintegrasi dengan targetnya adalah di bawah biaya untuk orang pakai motor. Karena motor kan yang paling banyak ngambil subsidi BBM. Daripada, jadi misalkan motor sebulan dia mau pakai biaya 300.000. Kalau perlu tiket terintegrasi bisa untuk abonemen bulanan. Pendataannya juga percuma. Misalkan bisa orang DKI yang mau pakai angkutan umum nanti ada kuotanya, misalkan 400.000 kan didata semua. Dia bisa langsung jalur subsidi, tapi terintegrasi semua, jadi kan nyaman. Dia pakai Transjakarta sudah nggak bayar lagi, karena udah 1 bulan 300.000 udah dibayar duluan. Kalau perlu 3 bulan, 6 bulan, jadi turis-turis juga bisa memanfaatkan akses integrasi dengan harga yang non subsidi misalkan. Jadi nggak kebanyakan tiket-tiket itu, jangan kayak miskin, tapi harus semangatnya adalah
supaya dia tidak memakai angkutan pribadi. Itu aja. Yang semurah mungkin. Tapi kan subsidi jelas. Orang Jakarta 500.000 nicknya ini nanti bisa dapat harga tadi. Orang Bekasi berapa, orang Depok berapa, orang Tangerang berapa, kan ketahuan. Itu aja. Pernah sih ya, tapi beberapa kali, nggak sering sih. Saya bukan angker, Jeng. Saya ini kebetulan rider saya. Kalau menurut saya sih seperti biasa, Jeng ya. Ini kebijakan yang menurut saya sih kurang begitu tepat ke sasaran sebenarnya. Naik KTP, Jeng ya. Nggak semua rakyat miskin juga pada naik kereta. Kemudian juga nggak semua orang kaya juga pada punya naik mobil dan naik motor. Jadi ini masih penghuni kereta masih campur aduk loh, Jeng. Karena saya lihat di stasiun tuh ya, Jeng ya. Ada orang dia pakai mobil Fortuner, tapi dia berangkat kerja pakai kereta, gimana? Tapi kan itu dia orang kaya, Jeng, masa disubsidi juga? Hari bisa naik pulang pergi berapa? Sebulan ada berapa kali 20 hari kerja kan setahun? Kalau bertahun-tahun dia naik kan, jadi kasihan orang miskin yang harusnya jatahnya orang miskin diambil oleh orang kaya terselubung gitu, Jeng. Mungkin lainnya bisa dipukul rata aja semuanya, siapapun yang naik kendaraan umum. Harganya sama, entah itu kaya atau miskin. Kemudian yang seperti pernah saya katakan sebelumnya, subsidi BBM udah cabut aja, nggak ada subsidi sama sekali, jadi biar semuanya rata. Kalau emang orang beneran dia biarkan dia naik mobil pribadi dengan hanya kalau dia merasa nggak mampu, ya sudah, kita bareng-bareng naik angkutan umum, entah itu kereta, entah itu busway atau segala macam gitu aja. Nggak setiap kali melakukan wacana, tapi implementasinya kayaknya buang-buang waktu, Jeng, nggak tepat sasaran gitu loh. Ya, menurut saya ini ribet ya menurut saya ya. Karena kan tujuannya untuk KRL ini adalah untuk mencegah kemacetan ya. Jadi balik lagi, kalau misalkan si kaya si miskin itu harus dapat subsidi, yang kaya tidak disubsidi, itu sudah menyalahi tujuan awal dibuatnya KRL ya. Karena kan untuk mencegah kemacetan, begitu loh Mbak, maksud saya. Jadi nggak usah lah kayak begini ribet-ribet segala, udah tentukan aja satu harga supaya tujuannya jelas adalah tidak menjadi kemacetan, sehingga si kaya tidak perlu membawa mobil, jadi menggunakan transportasi umum terutama KRL dan lain-lain. Itu saja sih menurut saya. Namanya warga Indonesia, lahir di Indonesia, begitu dewasa berhak dapat KTP, kenapa harus dibeda-bedakan gitu karena statusnya gitu? Kan bisa aja dari lahir, dari waktu muda belum mampu lah, katakan miskin, tapi karena dia berusaha rajin jadi kaya, ataupun yang udah lahir kaya jadi miskin. Nah, terus membedakannya bagaimana, Bu? Kalau dari KTP ini bentuk diskriminasi, Bu. Jadi negara ini jadinya larinya ke diskriminasi lagi kalau begitu menurut saya. Kebijakan yang aneh kalau menurut saya gitu. Akal sehat. Maksudnya kan itu logika. Tentukan saja lah berapa, 5.000, 10.000. Dan orang miskin itu jangan terlalu diistimewakan ya. Di Indonesia ini kita membuat kebijakan itu harus tegas dan keras. Walaupun miskin, kalau teroris bagaimana? Jadi harus tegas dan keras. Jangan terlalu memberikan privilege. Biasa-biasa ya, tentukan 5.000, 10.000. Tapi berikutnya, pengawasan dan hukum harus ditegakkan, tegas dan keras. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih kembali. Dan mitra bisnis kami sudah terima kasih untuk partisipasinya. Saya Anita Wijaya.